Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel YouTube saya. Pada video kali ini saya akan membahas lagi latihan soal UP Pedagogik PGSD dengan mata pelajaran IPS. Nah, video ini adalah video ketiga saya membahas soal UP Pedagogik PGSD. Bagi sahabat guru yang belum menyaksikan dua video saya sebelumnya, nanti bisa dicek linknya di deskripsi, akan saya letakkan di sana. Oke, sahabat guru, kita lanjut saja ke soal yang pertama. Capaian pembelajarannya adalah menguasai teori aplikasi pedagogis, pedagogical content knowledge, minimal teori belajar, evaluasi proses dan hasil belajar, kurikulum, dan prinsip-prinsip pembelajaran bidang studi yang mendidik dengan indikator esensialnya, menerapkan model-model pembelajaran inovatif yang menunjang pembelajaran IPS di SD yang menyenangkan. Kita lihat soalnya. Lingkungan alam dan lingkungan sosial sekitar merupakan sumber belajar IPS yang sangat penting karena memberikan pengalaman langsung kepada peserta didik. Rancangan pembelajaran IPS yang menggunakan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar untuk memahami benda-benda dan fenomena di sekitarnya dapat dilakukan dengan metode pembelajaran inquiry. Dalam metode tersebut, guru memiliki peran yang sangat penting sebagai A. Fasilitator yang menunjukkan dan mengarahkan apa yang harus dilakukan oleh peserta didik di dalam lingkungan. B. Manajer yang mengatur dan mengelola sumber belajar, waktu, dan mengorganisir kelas dalam kegiatan belajar di dalam lingkungan. C. Administrator yang bertanggung jawab terhadap kegiatan di lingkungan sekitar sekolah. D. Motivator yang memberikan rangsangan kepada siswa agar dapat berpikir dengan aktif dan kreatif untuk mempelajari benda-benda yang ada di lingkungan sekitar. E. Sumber informasi yang memberikan penjelasan dan informasi berkaitan dengan fenomena yang ada di lingkungan. Nah, sahabat guru, jadi dari soal ini meminta kita peran guru dalam metode pembelajaran inquiry. Kita lihat pembahasannya. Jawabannya adalah A, yakni guru sebagai fasilitator yang menunjukkan dan mengarahkan apa yang harus dilakukan oleh peserta didik di dalam lingkungan dengan metode pembelajaran inquiry. Di sini guru sebagai fasilitator. Mengapa demikian? Kita lihat. Nah, dalam pendekatan inquiry, guru tidak berperan sebagai sumber belajar. Karena kegiatan belajar yang paling utama adalah melakukan penyelidikan terhadap benda-benda dan fenomena alam. Dalam kegiatan tersebut, peserta didik didorong untuk mencari pengetahuan dengan cara melakukan pengamatan terhadap fenomena atau benda-benda tertentu. Dalam konteks di atas, maka jawaban yang paling tepat adalah A, karena peran guru dalam kegiatan pembelajaran dengan metode inquiry di luar kelas adalah mengatur, menunjukkan, dan mengarahkan apa yang harus dikerjakan oleh peserta didik di dalam lingkungan tersebut. Jadi jawabannya sahabat guru adalah A. Kita lanjut ke soal yang kedua dengan capaian pembelajaran menguasai teori aplikasi pedagogis, pedagogical content knowledge, minimal teori belajar, evaluasi proses dan hasil belajar, kurikulum, dan prinsip-prinsip pembelajaran bidang studi yang mendidik. Dengan indikator esensial, menerapkan model-model pembelajaran inovatif yang menunjang pembelajaran IPS di SD yang menyenangkan. Contoh soalnya, Ibu Suti adalah seorang guru SD yang mengajar IPS di kelas 5 di SDN Ciputat 7, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Pada pembelajarannya di kelas, Ibu Suti memberikan kartu yang berisi pertanyaan-pertanyaan dan kartu-kartu lainnya berisi jawaban. Langkah berikutnya adalah Ibu Suti membagi kelas menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama merupakan kelompok pembawa kartu-kartu berisi pertanyaan. Kelompok kedua adalah kelompok yang membawa kartu-kartu berisi jawaban-jawaban. Sedangkan kelompok ketiga adalah kelompok penilai. Dilihat dari proses pembelajarannya, Ibu Suti telah melaksanakan model A, mencari kesamaan konsep, B, bertukar pasangan, C, menyatukan gagasan atau ide, D, merumuskan jawaban, E, mencari pasangan. Kita lihat jawabannya adalah E, yakni mencari pasangan.
Nah, model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan pembelajaran kelas atau dalam pembelajaran tutorial dan untuk menentukan perangkat-perangkat pembelajaran termasuk di dalamnya buku-buku, film, komputer, kurikulum, dan lain-lain. Salah satu model pembelajaran yakni model pembelajaran make a match atau mencari pasangan, yaitu pembelajaran yang teknik mengajarnya dengan mencari pasangan melalui kartu pertanyaan dan jawaban yang harus ditemukan dan didiskusikan oleh pasangan siswa tersebut. Pembelajaran make a match adalah pembelajaran menggunakan kartu-kartu. Kartu-kartu tersebut terdiri dari kartu yang berisi soal dan kartu yang lainnya berisi jawaban dari soal-soal tersebut. Nah, sahabat guru, jika kita kembali lagi ke soalnya, dilihat dari proses pembelajaran yang dilaksanakan Ibu Suti yang menggunakan kartu-kartu, di mana kartu-kartu itu ada yang berisi pertanyaan dan ada yang berisi jawaban, kemudian juga dia membagi siswa menjadi 3 kelompok yang memegang kartu pertanyaan dan yang memegang kartu jawaban, serta ada siswa yang menjadi kelompok penilai. Oleh karena itu, jawaban yang tepat adalah E, mencari pasangan, karena sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran dari mencari pasangan atau make match itu sendiri. Yang pertama, guru menyiapkan beberapa kartu, kemudian setiap siswa mendapatkan 1 buah kartu, setiap siswa memikirkan jawaban atau soal kartu yang dipegang untuk mencari pasangan dari kartu tersebut. Kemudian setiap siswa mencari pasangan, setiap siswa yang dapat mencocokkan kartunya sebelum batas waktu yang diberikan diberi poin. Itu tadi kenapa ada tim penilai. Kemudian setelah 1 babak kartu dikocok lagi dan begitu seterusnya. Nah, model make a match ini berkontribusi membantu siswa dalam memahami materi melalui permainan mencari kartu jawaban dan pertanyaan. Di samping memberikan kesan yang menyenangkan, model pembelajaran tersebut membantu meningkatkan keterampilan sosial siswa dalam menemukan dan memecahkan persoalan kehidupan sehari-hari. Kita lanjut ke soal yang ketiga. Masih dengan sama, capaian pembelajarannya itu menguasai teori aplikasi, pedagogis, pedagogical content knowledge, minimal teori belajar, evaluasi proses dan hasil belajar, kurikulum, dan prinsip-prinsip pembelajaran bidang studi yang mendidik dengan indikator esensialnya adalah mengorganisasikan materi pembelajaran IPS sesuai kurikulum 2013. Bentuk soalnya, untuk mengajarkan siswa dengan materi peninggalan kerajaan Hindu-Buddha secara langsung dapat dilakukan oleh guru dengan cara A. Membawa gambar peninggalan sejarah di kelas, B. Melakukan studi lapangan ke situs sejarah, C. Menggunakan media film dokumenter sejarah, D. Membuat replika peninggalan sejarah, E. Menonton film kolosal di bioskop. Nah, kata kunci dari soal ini adalah mengajarkan materinya secara langsung. Kalau menurut saya, jawaban yang paling tepat adalah B. Melakukan studi lapangan ke situs sejarah, karena siswa bisa melihat secara langsung terkait peninggalan kerajaan Hindu dan Buddha. Nah, pembahasannya, proses pembelajaran yang langsung untuk materi peninggalan zaman kerajaan Hindu-Buddha yang paling tepat adalah studi lapangan ke situs sejarah terkait peninggalan baik artefak ataupun peninggalan zaman Hindu-Buddha seperti prasasti, candi, istana, bahkan museum yang relevan. Sumber yang sifatnya gambar, film dokumenter, membuat replika tidak bisa digunakan untuk pembelajaran secara langsung, sehingga benar jawabannya adalah B. Nah, sebelum kita lanjut ke capaian pembelajaran yang keempat atau soal yang keempat, sahabat guru, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tidak ketinggalan informasi berikutnya. Juga jangan lupa hidupkan lonceng notifikasinya. Nah, sahabat guru, perlu saya memberitahu bahwa jawaban yang saya berikan dari soal-soal pertanyaan yang ada pada video saya adalah jawaban yang menurut dan saya yakini benar, dan jika sahabat guru memiliki jawaban yang lain yang berbeda, itu boleh saja karena memang pemahaman kita terhadap konsep dan juga menganalisis soal berbeda. Nah, kita lihat capaian pembelajaran yang keempat di sini. Menguasai teori aplikasi pedagogis, pedagogical content knowledge, minimal teori belajar, evaluasi proses dan hasil belajar, kurikulum, dan prinsip-prinsip pembelajaran bidang studi yang mendidik
dengan indikatornya menentukan media pembelajaran berbasis IT yang sesuai dalam pembelajaran IPS. Soalnya, jika guru IPS akan mengajarkan materi tentang keterampilan mengidentifikasi pergerakan matahari dan pengaruhnya pada musim di Indonesia, maka media pembelajaran berbasis IT yang utama adalah A. Peta benda-benda langit, B. Google Map berbasis Android, C. Peta tematik berbasis Android, D. Peta buta berbasis multimedia, E. Animasi tentang revolusi bumi. Nah, sekarang yang kita diminta dari soal ini adalah media yang berbasis IT yang sesuai untuk mengajarkan materi mengidentifikasi pergerakan matahari dan pengaruhnya pada musim di Indonesia. Kita lihat pembahasannya. Media pembelajaran berbasis IT yang utama untuk mengembangkan keterampilan mengidentifikasi pergerakan matahari dan pengaruhnya kepada musim di Indonesia adalah peta tematik berbasis Android yang tersedia di beberapa aplikasi dalam handphone guru dan peserta didik. Jadi kalau lihat dari pembahasan di sini, jawaban yang tepat adalah tematik berbasis Android. Baiklah sahabat guru, demikianlah video saya kali ini. Jangan lupa komen, like, subscribe, and share. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.